Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat yang terindah ialah duduk kaki-Mu, megang mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Engkau lewat pujian penyembahan, lewat dan naikkan doa sahabat, dan lebih pada kami rindu untuk mendengarkan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, berikan mata rohani kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Nahum pasal 2 ayat pertama sampai ayat ke-13. Nahum pasal 2 ayat pertama sampai ayat 13. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab rusak telah merusakannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai parah pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kemisi, kereta berkilat-kilat seperti api suruh pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah, kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suruh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempal. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayang mengerang, mengadu seperti suara merpati. Sambil memukul-mukul dada, Niniwe sendiri seperti kolam air yang air mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jaralah perak, jaralah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda. Kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandustan, dan penisdaan. Hei, hati menjadi tawar dan lutut goyang. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan goa singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menekam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, memusuhi liangnya dengan mangsa. Dan sembunyinya dengan tekanan, lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu jadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Kita lihat musuh merusakan Niniwe ada ibu kota daripada Asyur. Kita kata bangsa Asyur, dia punya ibu kota namanya Niniwe. Dan kita tahu bahwa Niniwe satu orang yang kejam, dursila, orang yang benar-benar kejam yang luar biasa. Dan firman Tuhan nyatakan sebagaimana dikatakan ayat 6-11, di gerangan persembunyian singa dan goa singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biar singa menekam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsanya, dapurnya dengan kekaman. Lihat, Niniwe atau Asyur ini bagikan singa muda. Dia melakukan dengan kejam, dia melakukan dusilah sedemikian rupa keadaan bangsa Asyur pada saat itu begitu kejamnya. Dan Alkitab mengatakan, ya, tidak selamanya dia kuat, tidak selamanya dia hebat,
Dan satu ketika hukuman Tuhan melalui musuhnya Niniwe, melalui alat Tuhan untuk merusak Asyur atau Niniwe ini, sebagaimana firman Allah katakan pada ayat yang ke-8, Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar, berhenti. Teriak orang tetapi tidak ada yang berpaling. Lihat, Niniwe tidak jadi kebanggaan lagi. Atau ibu kota Asyur tidak jadi kebanggaan saat ketika musuh menyerang Niniwe. Semua dihabiskan. Dan dikatakan seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berarti tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahkan pada ayat ke-13, lihat aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan. Aku membakar keretamu jadi asap dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan menyiapkan mangsamu dari atas bumi. Dan suara utusanmu tidak akan terdengar lagi. Lihat, sesuatu yang dibanggakan bagi Asyur. Tidak, ya, satu ketika semua akan habis. Ya, ketika musuh yang menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan Niniwe. Di sini kita dapat berkat. Tidak ada yang dibanggakan dengan harta yang kita miliki. Banyak kali manusia ketika dia punya harta yang banyak merasa diri hebat, merasa dia mampu, timbullah apa katakan kesombongan. Tapi satu ketika semua apa yang dimiliki akan hilang. Sebab firman Allah berkata, langit dan bumi akan lenyap. Dan firman Tuhan jelas 1-2 3 ayat 11-12. Bumi akan dibakar dengan api. Satu ketika semua akan lenyap. Contoh yang paling gampang, ketika tsunami terjadi di Aceh, saudara bayangkan. Tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu, semua harta disapu dan sekejap. Tiba, kalau saudara menemukan berapa besarnya dengan lautan. Ketika terjadi tsunami, apa terjadi? Bumi dan lautan berapa banyak jauh, dan sekejap bumi akan dalam air bah yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Kalau bumi juga belum meletus, balik ke mana? Tidak bisa terlalu. Ada satu kunci, hanya berada pada kaki Tuhan. Jadi saudara diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Ingat, semua itu karena Tuhan. Kalau saudara bisa, semua karena Tuhan. Dan kalau hari saudara hidup, ini semua anugerah Tuhan. Jadi kalau kita hidup ini, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Gunakan dengan baik semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Roma 11 ayat 3, dari Dia untuk Dia dan untuk kemuliaan Dia. Dia mau hidup kita ini untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kemuliaan Dia. Musuh ini izinkan Tuhan. Mana kebanggaan Niniwe ini habis. Ya, kebanggaan di dalam bangga. Sebagai Niniwe seperti kolam yang bocor. Ya, biar kita menjadi bukan kolam, bukan kolam yang tetap ada isi, ada jadi berkat buat orang lain. Benar Bapa di surga, jangan kami seperti Niniwe, kolam yang bocor, tapi jadi kami jadi orang menjadi bejana yang tetap diisi, menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati kami secara finansial, jadi berkat buat orang lain. Engkau berkati secara rohani, kami jadi berkat buat orang lain. Engkau pakai kami semua jadi berkat buat orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga hidup ini boleh menyenangkan. Memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Dan kami meyakinkan Tuhan ada dan bukan. Bagian kami ada di Goshen,
dalam lindungan Tuhan. Engkau kembali yang baik, yang melindungi domba-domba. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas setempat, berikan kesehatan yang prima, pelihara keluarga, berikan hikmat dan kebenaran. Jangan sampai terjadi negara kami alami gelombang ketiga, Tuhan. Kami mohon belas kasihan, hanya belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia, sehingga gelombang ketiga tidak terjadi dan kami bisa lalui dengan vaksin yang baik, dan kami mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, yang mati semakin tidak ada, tapi yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.